Kalian pernah berpikir nggak? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya sekarang ini kalau kita ngelihat kalender tuh, ya entah itu di handphone, di dinding, atau di manapun itulah, itu tuh menunjukkan tahun 2025. Hmm, apa karena 25 itu adalah angka yang lucu? Aku memikirkan sesuatu yang lebih lucu dari 24. Beritahu aku. 25. Jadi, yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi kalender yang kita gunakan sehari-hari ini disebut dengan kalender Masehi atau disebut juga dengan Anno Domini yang disingkat AD yang berarti tahun Tuhan kita. Nah, sistem perhitungan kalender ini didasarkan pada kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Makanya disebut dengan kalender Masehi, diambil dari kata Al-Masih. Sekarang kita berada di tahun 2025 Masehi, yang artinya 2025 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. Lalu sebelum kelahiran Yesus Kristus itu disebutnya apa? Nah, sebelum kelahiran Yesus Kristus itu disebut dengan tahun sebelum Masehi atau disebut juga dengan Before Christ yang disingkat BC, yang artinya sebelum kelahiran Kristus. Istilah tahun Masehi atau Anno Domini ini pertama kali dikenalkan oleh seorang biarawan dari Kekaisaran Romawi Timur yang bernama Dionysius Exiguus pada tahun 525 Masehi. Jadi Dionysius Exiguus ini dong yang menciptakan kalender Masehi yang kita pakai hingga saat ini. Oh bukan, dia hanya menciptakan sistem penomorannya aja, sistem penomoran Anno Domini, yang kemudian ia terapkan pada kalender yang sudah ada, yaitu kalender Julian, yang diciptakan oleh Kaisar Romawi pada saat itu, Kaisar Julius Caesar, pada tahun 45 sebelum Masehi. Ia menerapkan sistem ini pada kalender Julian bertujuan untuk menentukan hari Paskah secara tepat dan konsisten. Selain karena kalender Julian ini sudah digunakan oleh Kekaisaran Romawi dan beberapa negara-negara Kristen di Eropa, kalender Julian juga dinilai tepat secara perhitungan seperti jumlah bulan, jumlah hari dalam sebulan, dan aturan tahun kabisat. Karena dasar perhitungan kalender Julian itu berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari. Nah, dasar perhitungan inilah yang nantinya akan digunakan pada kalender Masehi yang kita gunakan pada saat ini. Jadi tuh gampangnya gini, ketika bumi muterin matahari sekali, nah itu artinya 1 tahun Masehi. Sistem penanggalan kalender Masehi ini secara resmi digunakan dan diperkenalkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 Masehi, sehingga nanti dikenal dengan kalender Gregorian. Nah, kalender Gregorian inilah yang nantinya berkembang menjadi kalender Masehi yang kita kenal dan kita gunakan sampai saat ini. Paus Gregorius ke-13 menciptakan kalender Gregorian setelah ia mengadopsi dan memperbaiki dari kalender sebelumnya, yaitu kalender Julian. Lalu, apa dong yang diperbaiki dalam kalender Julian? Nah, jadi Paus Gregorius ke-13 melakukan 2 perubahan utama dalam kalender Julian. Yang pertama, penghapusan hari. Jika kita lihat kalender pada bulan Oktober tahun 1582, itu tuh terjadi penghapusan sebanyak 10 hari, yaitu dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 14 Oktober. Jadi dari tanggal 4 Oktober itu tuh langsung loncat ke tanggal 15 Oktober tahun 1582. Nah, penghapusan ini bertujuan untuk mengembalikan equinox musim semi atau titik balik matahari musim semi yang sangat krusial untuk perhitungan tanggal Paskah. Equinox musim semi terjadi antara tanggal 19, 20, atau 21 Maret setiap tahunnya. Ini menandai awal dari musim semi pada bagian bumi utara dan menjadi awal dari musim gugur pada bagian bumi selatan. Namun, untuk kepentingan Paskah, gereja secara tradisional menetapkan equinox musim semi jatuh pada tanggal 21 Maret. Pada Konsili Nisea pertama, tahun 325 Masehi, ditetapkan hari Paskah jatuh pada tanggal 21 Maret atau sesuai dengan equinox musim semi.
Namun, pada tahun 1582 Masehi, ekuinoks musim semi jatuh pada tanggal 11 Maret, berbeda 10 hari dengan ketentuan awal. Makanya nantinya akan dilakukan penghapusan sebanyak 10 hari. Yang kedua, menambahkan aturan tahun kabisat. Jika dalam kalender Julian, tahun kabisat itu setiap 4 tahun sekali. Namun, dalam kalender Gregorian, aturan tahun kabisat ditambahkan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan panjang tahun atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Aturan pertama, setiap tahun yang habis dibagi 4 atau setiap 4 tahun sekali itu adalah tahun kabisat. Sama seperti aturan kabisat pada kalender Julian. Misalnya tahun 2020, 2024, 2028 itu adalah tahun kabisat karena habis dibagi 4. Kemudian setiap tahun yang habis dibagi 100 itu bukan tahun kabisat. Misalnya tahun 1800, 1900, dan 2100 itu bukan tahun kabisat. Meskipun habis dibagi 4, tetapi habis juga dibagi 100. Jadi pada tahun-tahun tersebut, bulan Februari cuma sampai tanggal 28 aja. Lalu setiap tahun yang habis dibagi 400 adalah tahun kabisat. Misal tahun 1600, 2000, dan 2400. Ini adalah tahun kabisat. Meskipun habis dibagi 100, tetapi juga habis dibagi 400. Meskipun diperkenalkan pada tahun 1582, kalender Gregorian butuh waktu berabad-abad hingga kalender ini diterima secara global. Pada awalnya, hanya negara-negara Katolik di Eropa yang menggunakan kalender Gregorian, seperti sebagian besar Kekaisaran Romawi, Spanyol, dan Portugal. Barulah pada abad 17 ke 18, negara-negara Protestan mulai mengadopsi kalender Gregorian untuk alasan perdagangan, navigasi, dan menjalin hubungan diplomatik antar sesama negara, terutama di Eropa, seperti Jerman dan Belanda yang mulai beralih pada abad 17, dan Inggris Raya termasuk koloninya seperti Amerika dan Kanada yang mengadopsinya pada tahun 1752. Sehingga nantinya sebagian besar Eropa mulai menggunakan kalender Gregorian sebagai sistem penanggalan dan tidak lagi menggunakan kalender sebelumnya, yaitu kalender Julian dan kalender Romawi kuno. Setelah digunakan dan menjadi standarisasi di Eropa, kalender Gregorian mulai menyebar dan digunakan di berbagai daerah luar Eropa melalui kolonialisme dan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang memiliki kekuatan maritim serta wilayah koloni yang dominan, seperti Spanyol yang menguasai sebagian besar wilayah Amerika Latin, dan Inggris yang menguasai Amerika Utara, Afrika, sebagian besar Asia, serta beberapa wilayah Oseania. Selain karena alasan administratif dan perdagangan, penyebaran kalender Gregorian ini dibarengi dengan penyebaran agama Kristen di dunia pada masa kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa, atau yang dikenal dengan 3G, Gold, Glory, Gospel. Kemudian, seiring dengan semakin meningkatnya perdagangan dan pengaruh Barat di dunia, selain karena kolonialisme dan imperialisme, pada abad ke-19 sampai 20, kalender Gregorian banyak digunakan oleh negara-negara luar Eropa untuk keperluan sipil, serta menjalin kerjasama antar sesama negara, khususnya ke Eropa. Misalnya Jepang yang menggunakannya pada tahun 1873, Tiongkok pada tahun 1912, serta Arab Saudi pada tahun 2016 menggunakan kalender Gregorian untuk keperluan resmi pemerintah, yang sebelumnya menggunakan kalender Hijriah atau kalender Islam. Namun, kalender Hijriah masih tetap digunakan untuk keperluan keagamaan. Maka dari itulah, kalender Gregorian atau yang kita kenal sebagai kalender Masehi digunakan secara global, selain karena perhitungannya yang dinilai akurat, juga karena pengaruh besar bangsa Eropa terhadap dunia. Di Indonesia sendiri, kalender Gregorian masuk dan mulai digunakan secara luas di Indonesia seiring dengan kedatangan dan dominasi kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda. Belanda masuk ke Nusantara pada akhir abad ke-16 dan pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, yaitu salah satu perusahaan dagang terbesar di dunia pada saat itu.
Pada masa itulah kalender Gregorian mulai dikenal dan digunakan di Nusantara. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, wilayah Nusantara diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda dan membentuk Hindia Belanda. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kalender Gregorian secara bertahap semakin diterapkan sebagai kalender resmi untuk semua urusan sipil dan pemerintahan, sehingga nanti digunakan secara menyeluruh di Nusantara. Selain itu, penyebaran agama Kristen dan kebutuhan internasional guna menjalin kerjasama antar negara menjadi faktor lain penyebaran kalender Gregorian di Indonesia. Sebelum diperkenalkan kalender Gregorian di Nusantara, masyarakat menggunakan berbagai sistem penanggalan, seperti kalender Jawa yang digunakan secara luas di daerah Jawa, kalender Hijriah digunakan seiring masuknya agama Islam ke Nusantara, kalender Saka digunakan seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara, serta kalender Tionghoa yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di Nusantara. Dengan dijadikannya kalender Gregorian sebagai sistem penanggalan internasional, tentunya ini sangat berguna untuk komunikasi dan koordinasi, khususnya untuk urusan internasional, karena memiliki standarisasi yang sama di setiap negara. Jadi, sekarang udah tahu ya, kenapa sekarang kita berada di tahun 2025 dan menggunakan kalender Masehi. Dan juga, kalender Masehi ini menjadi kalender internasional. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.